Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Muhammad Yoga Puntojiwo. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan SPSS dalam uji ANOVA satu arah. Yaitu yang pertama ada konsep dasar uji one way ANOVA, yang satu sampel berasal dari kelompok yang independen, variabel faktor bersifat non metrik atau data kategorikal. Di sini saya data kategorikal itu maksudnya merek teman-teman. Ini di sini saya memakai merek BIS, yaitu pertama ada Haryanto, Sinar Jaya, Garuda Mas, Murtijaya, Bejo, dan Rosalia Indah. Yang ketiga itu dilakukan masing-masing kelompok, data masing-masing kelompok berdistribusi normal, yaitu melakukan tes normality. Yang keempat ada varian antar kelompok harus homogen atau tes homogenitas. Nah, selanjutnya langkah-langkahnya teman-teman di sini bisa dilihat. Langkah-langkah uji ANOVA satu arah, melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk. Yang kedua ada melakukan uji homogenitas. Yang ketiga melakukan uji one way ANOVA. Nah, yang ini dasar-dasar pengambilan keputusan uji normalitas itu harus nilai sigma harus lebih dari 0,5, maka data berdistribusi normal. Nah, ini namanya ini teman-teman, master data. Nah, setelah itu kita akan kelompokkan teman-teman seperti ini. Bisa dilihat di Excelnya teman-teman. Untuk satu itu kode busnya yang ini teman-teman. Satu itu ada Haryanto, dua dan seterusnya sampai Sinarjaya teman-teman. Nah, di sini ada seperti ini. Lanjut kita ke SPSS teman-teman. Nah, di sini saya klik variable view. Nah, yang satu ini kolom pertama itu X teman-teman. Di sini tipenya numerik, ininya 0 teman-teman, desimalnya 0. Label di sini saya tulis merek, value-nya teman-teman jangan lupa di sini kita tulis kode bus ya teman-teman, yaitu yang satu ada Haryanto sampai nomor 6 teman-teman. Kita klik OK ya, terusnya di sini ya teman-teman. Sini kode busnya, sini nama busnya. Klik OK. Nah, selanjutnya variabel Y-nya itu sama teman-teman, jangan lupa desimalnya 0. Di labelnya itu saya tulis penjualan tiket teman-teman. Nah, sama saja. Oke. Sampai sini sama saja. Lanjut kita ke data view yang di Excel tadi teman-teman, yang ini. Nah, yang ini kita kopas ke SPSS teman-teman. Kita kopas yaitu seperti ini ya teman-teman, agar mudah dalam uji statistik teman-teman. Kita klik analyze, habis itu kita klik descriptive statistik yang ini teman-teman. Habis itu kita klik explore. Nah, di sini variabel Y-nya itu penjualan tiket saya taruh di dependent list, dan variabel X atau merek itu saya taruh di factor list. Nah, di sini teman-teman jangan lupa klik plots. Klik plots yaitu teman-teman klik yang normality plots with test ini, klik continue dan klik OK teman-teman. Udah klik itu aja. Klik OK, di sini akan muncul. Nah, ini teman-teman, ini yang kita butuhin itu tes normality teman-teman, yang ini teman-teman. Sama kayak yang tadi saya bilangin, yaitu nilai sigma lebih besar dari 0,5 ya teman-teman. Di sini nilai sigmanya yang paling kecil aja 0,53, berarti distribusi data itu normal ya teman-teman. Lanjut lagi, kita balik lagi ke yang tadi. Kita klik analyze. Ini kita akan uji ANOVA dan uji homogenitas teman-teman. Ini kita klik yang analyze, klik compare means. Sehabis itu kita klik yang one way ANOVA. Nah, muncul seperti ini. Variabel Y-nya itu penjualan tiket masuk ke dependent list. Variabel X-nya itu masuk ke faktor teman-teman. Dan jangan lupa klik pods hook. Nah, di sini kita klik yang bagian to key. To key jangan lupa klik continue. Dan optisnya kita klik ya tanda centang yang deskriptif dan homogeneity of variance teman-teman. Kita klik continue. Nah, teman-teman kita klik OK. Nah, di sini muncul teman-teman. Nah, di sini ada one way tes homogeneity teman-teman, yang akan dijelaskan oleh teman saya Pratama Adityanto. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Muhammad Yoga Punto Jiwo yang menjelaskan tentang tes homogeneity variance. Hasilnya ini di sini menunjukkan tesnya 6,4, yang berarti nilainya adalah berdistribusi normal. Selanjutnya ada ANOVA yang nilai signifikannya itu 6,1, yang berarti kan nilai tersebut berdistribusi rata. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji homogenitas varian. Uji homogenitas varian dalam konteks studi kasus penjualan tiket bus memiliki peran yang sangat krusial. Tujuan utama dari uji ini adalah untuk memastikan bahwa penyebaran data penjualan tiket pada berbagai kondisi, misalnya rute, jenis bus, atau periode waktu, adalah sama.
Seperti studi kasus yang kami lakukan, yaitu studi kasus tentang membandingkan rata-rata penjualan tiket pada 3 rute berbeda. Uji homogenitas varian merupakan langkah penting dalam analisis data penjualan tiket bus. Dengan memastikan homogenitas varian, perusahaan dapat memperoleh hasil analisis yang lebih akurat dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ANOVA satu arah. ANOVA satu arah adalah alat statistik yang sangat berguna dalam menganalisis data penjualan tiket bus. Dengan menggunakan ANOVA, perusahaan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan, membuat keputusan bisnis yang lebih baik, dan meningkatkan kinerja penjualan secara keseluruhan. ANOVA satu arah adalah sebuah teknik statistik yang sangat berguna untuk membandingkan rata-rata dari 3 kelompok atau lebih secara simultan. Dengan kata lain, ANOVA satu arah memungkinkan kita untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata dari beberapa kelompok data. Ya, sekian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Rahman akan menjelaskan uji tuai ANOVA dengan menggunakan SPSS. Langkah-langkah uji tuai ANOVA: 1. Melakukan uji normalitas nilai residual standar. 2. Melakukan uji homogenitas dan uji tuai ANOVA. Berikut adalah cara kita mencari standarized nilai residual. Yang pertama, kita klik Analyze, Descriptive Statistic, kita klik Explore. Lalu kita masukkan standarized nilai residual, kita masukkan dependent list, kita klik Code. Lalu kita klik Normality Plot with Test, kita klik Continue, kita klik OK. Berikut adalah hasil uji tuai ANOVA dua arah menggunakan SPSS. Berikut adalah data-data yang sudah kita olah dengan menggunakan SPSS. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,5, maka nilai berkontribusi dengan normal. Maka sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,5, maka nilai residual tidak berkontribusi dengan normal. Pertama ada P-Ranto 10, Garuda Emas 10, Murni Jaya 10, Mubijio 10, Rasalini 10, dan Nisino Jaya 10, laki-laki 30, perempuan 30. Deskripsi statistiknya, nilai rata-rata tingkat kepuasan penumpang bus antar kota dan antar provinsi jenis kelamin laki-laki adalah sebesar 86. Dan perempuan ada di tingkat 86. Berarti rata-rata kepuasan penumpang antar bus antar kota itu total 86. Kita jalankan test of air quality of error variance. Berdasarkan output SPSS ini diperoleh nilai signifikannya sebesar 0,847. Berarti nilainya lebih besar dari 0,05. Ya, saya akan melanjutkan video presentasi dari teman saya Taufikur Rahman, dan saya perkenalkan, saya Garpin Nathanael Said. Oke, di sini untuk ada event test of equality of error variance. Di sini untuk nilainya itu, nilai signifikannya itu di 0,847. Jadi lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepuasan pelanggan adalah homogen. Nah, di sini untuk test of between subject effect, di sini penjelasannya, jika nilai signifikan lebih kecil, maka ada perbedaan nilai hasil kepuasan pelanggan berdasarkan variabel faktor. Nah, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka ada perbedaan nilai hasil kepuasan pelanggan berdasarkan variabel faktor. Nah, di sini untuk kelaminnya ini nilainya itu di angka 0,723. Jadi bisa dipastikan, bisa dinyatakan maka nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Nah, untuk kepuasan pelanggan atau penumpang itu terdapat di angka nilai 0,776. Lebih besar berarti lebih besar dari 0,05. Jadi seperti yang dijelaskan di sini, berarti lebih besar, berarti terdapat kepuasan pelanggan berdasarkan variabel faktor. Nah, di sini untuk kesimpulannya, jadi nilai signifikan jenis kelamin lebih besar 0,723 di sini nih, dari 0,05. Nah, untuk tingkat kepuasan bus sebesar 0,776
lebih besar dari 0,05. Jadi untuk nilai kedua tersebut bisa dipastikan tidak saling terkait. Jadi seperti itu saja. Terima kasih.